Satu, dua, tiga, action. Baiklah, kali ini kita ingin membicarakan ada beberapa topik ini. Sebetulnya ini kita ambil dari beberapa pertanyaan dari beberapa subscriber. Kalau di kami kan subscriber itu kan ada beberapa yang bentuk semacam kelompok kecil, kelompok belajar, diskusi bareng kita. Ya. Ini menarik. Pertanyaan mereka itu apa ya? Membumi, ya, kalau bagi gue sih membumi, karena sering muncul dalam Kehidupan sehari-hari. Nah, kalau lebihnya seperti ini, saya coba mengilustrasikan ya dari pertanyaan saya tampilkan dalam bentuk ilustrasi. Ada sebuah keluarga terdiri dari bapak atau suami, istri, atau ibu dengan 3 orang anak. Masing-masing, yang pertama itu laki-laki, yang kedua itu laki-laki, dan yang ketiga perempuan. Nah, dalam keluarga ini ada aset. Aset itu berupa barang tetap dan barang bergerak. Yang barang tetapnya itu tidak bergerak maksudnya. Iya, barang tidak bergerak. Itu istri zaman lain atau Istri ibunya anak-anak. oh istri punya anak-anak, saya kira ada. Ini keluarga bebek saja ceritanya. Istri zaman lain kan biasanya kan ada ya teman-teman ya. Ini ceritanya keluarga yang ya bebek saja lah ya, Sakinah lah. mawaddah warahmah lah ya. Nah, kembali tadi ke aset ya. Keluarga itu ada aset situ, barang bergerak dan barang tidak bergerak. Kalau barang tidak bergeraknya itu meliputi satu rumah, ya kan? Satu rumah. Luasnya lupa lagi di dalam tentunya ya. Terus tanah. Terus ada lagi gudang. Yang rumah ini dengan alas hak SHM. Yang gudang ini hak guna bangunan. Itu anak sah. Iya. Warna aroma ini. Bukan di luar kawin ya? Bukan, semua. Kedua orang tuanya masih hidup, 3-tiganya anak kandung, gitu. Nah, si sulung pengen beli si rumah milik si bapak ini, orang tuanya diprotes sama 2 orang adiknya, saudaranya ini. Nah, macam begini kan kadang-kadang orang berpikir ya nggak bisa dong kan gitu kan. Ada semacam Jadi pertanyaannya seperti ini. Bolehkah terjadi jual beli atau bisakah terjadi jual beli antara orang tua dengan anak? Dan anaknya itu kebetulan kan ada 3 bersaudara tadi, Iya, 4 bersaudara. 3. Pertanyaannya kalau simpelnya seperti itu Ya. Tadi diilustrasikan Pak Sandi. Terus saya jawab, Pak Sandi. Pertama yang harus dipahami dulu, syarat sahnya perjanjian dan jual beli. Jadi di sini 13.2 sesuai dengan ketentuan pasal 1320 kita Undang-Undang Hukum Perdata, syarat subjektifnya dan syarat objektifnya sepertinya terpenuhi. Jadi anaknya tadi berumur berapa? Yang Udah dewasa, udah kerja, udah sukses. Sudah dewasa, sepakat. Terus kemudian objek tertentu dan klausa yang halal. Nah, jadi 4 syarat ini sudah terpenuhi. Terus kemudian mengacu pada pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan sama kedewasaan, bahwa anak ini benar-benar sudah dewasa ya, sudah dewasa. Dan apabila sertifikat tersebut atas nama katakan bapak atau ibu, yang Bapaknya, kebetulan bapaknya. atas nama bapaknya, itu yang mau dibeli yang mana? Yang rumah. Yang rumah. SHM. Kenapa enggak yang gudang sekalian ya? Jadi beli rumah sama beli gudangnya kan enak. Jadi ceritanya kenapa gitu? Biar saudara-saudaranya itu nanti biar dapat. Terus kemudian
dari 4 bersaudara ini, tiga tiga bersaudara ini, yang 2 ini komplain. Dia tidak setuju, dikarenakan itu adalah objek waris. Merasa itu objek waris, mereka kan ahli waris bagi mereka. Ini ceritanya kedua orang tuanya masih hidup loh. Ini kedua orang tuanya masih hidup. Sementara waris itu baru hanya timbul jika ada yang meninggal. Pewaris meninggal, maksudnya pewaris di sini adalah orang tua, Milik harta itu tadi. Apabila terjadi jual beli antara anak sulung dengan orang tuanya, ini bagaimana? Bisa enggak? Bisa. Tanpa persetujuan dari saudaranya. Itu tergantung dari si orang tua ini, gitu loh. Jadi kalau waris itu ya belum waris sih. Iya, kan masih hidup. Tidak bisa disebut waris karena kedua orang tuanya masih hidup. Terus kemudian ada pertanyaan lagi dari teman-teman subscriber ya. Pak, bagaimana jika terdapat 4 ahli waris dan yang satu ini tidak diketahui keberadaannya? Apakah ini bisa dibagi? Seperti itu pertanyaannya. 1, kita harus mengajukan ke pengadilan. Mungkin kalau yang apa itu namanya, yang muslim ke pengadilan agama mengenai keberadaan si ahli waris ini. Jadi biasanya kita mengajukan permohonan penetapan si ahli waris ini keadaan meninggal. Dia sudah meninggal. Iya. Itu nanti penetapan dari pengadilan. Kemudian yang kedua, nanti pengadilan akan mengumumkan satu ke tempat terakhir dari si ahli waris yang keberadaannya hilang ini. Terus yang kedua itu diumumkan di media massa. Terus kemudian yang ketiga ini diumumkan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat. Dan yang perlu dipahami, biasanya majelis hakim akan memberikan saran ditunggu sampai batas waktu 5 tahun atau lebih, minimal 5 tahun. Tapi yang pasti, seandainya ini mau dibagi warisannya, tetap bisa dibagi. Nanti yang satunya ini tidak boleh ini karena masih mempunyai hak orang keberadaannya, kecuali ada penetapan dari pengadilan. Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau 5 tahun sejak kepergiannya atau 5 tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa dia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam 5 tahun itu tidak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya, maka tak peduli apakah pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu atau permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dari intinya ini akhirnya dia ya ditinggal secara sisi hukum, diberi waktu 5 tahun. Ya, diberikan waktu 5 tahun. Nah, boleh. Jadi dari ilustrasi tadi, waktu kita diskusi dengan beberapa subscriber dengan kelompok belajar kecil belajar. Nah, ternyata gini. Si istri ini ceritanya, si ibu. Nah, bapaknya ini kan butuh modal untuk membesarkan gudangnya, ya kan? Gudang apa? Gudang garam. Dan tadi kan punya 2 aset tidak bergerak, satu rumah dan satu gudang. Rumahnya mewah, Guna bangunan itu kan. Nah, si bapak atau si suami ini pengen mengembangkan usahanya, dia butuh modal. Nah, oleh istrinya disampaikan pada saudara kandung istri yang kebetulan memang berkelebihan secara finansial. Nah, terus dibelilah rumah itu, tapi balik namanya atas
atas namanya itu istri. Jadi soal ini jual beli itu seolah-olah istrinya yang beli. Nah, itu boleh apa enggak? Tanya kan gitu. Jadi di posisi si istri ini pembeli, walaupun uangnya dari saudaranya. Nah, berarti kan tetap saja berlaku pasal 1467. Ya, kita undang-undang hukum perdata. Intinya tidak boleh atau tidak dibenarkan terjadi jual beli antara suami dan istri, walaupun itu uangnya bukan dari si yang bersangkutan. Ada pertanyaan satu lagi. Jadi bolehkah atau legalitasnya seperti apa seandainya kita membeli tanah yang belum bersertifikat masih letter C, dan kita membelinya di mana? Di desa. Di desa disaksikan oleh kepala desa beserta perangkatnya. Sah nggak jual beli seperti itu? Apa bisa dibenarkan? Sesuai dengan ketentuan, ya tetap kembalinya. Salah satunya perjanjian juga 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli itu tetap sah. Jual beli tersebut tetap sah. Karena setiap perjanjian itu ada beberapa asas, termasuk asas fakta sunt servanda, Kebebasan berkontrak, itu ya. 8. Terus kemudian berlaku undang-undang bagi si pembuatnya, walaupun masih di bawah tangan. Itikat baik juga masuk di 13. Itikat baik juga. Kalau pembelian di bawah tangan, rentan terjadi sengketa. Sangat rentan sekali terjadi sengketa. Jadi alangkah baiknya jika walaupun masih letter C, kita bisa meningkatkan status, yaitu ke PPAT setempat, pejabat pembuat akte tanah. Di situ nanti bisa dibuatkan AJB untuk apa? Untuk mengajukan permohonan ke sertifikat milik. Bukan balik nama, ini kan masih letter C. Oh, masih itu ya. Ya, Sorry. masih letter C. Sesuai dengan PP itu maksudnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 bahwa pembelian tersebut yang mengenai tentang pendaftaran tanah, pembelian tersebut harus apa itu tadi? Harus dengan akte otentik maksudnya. Juga berkaitan kalau dikaitkan dengan hukum agraria itu kan asas terang, tunai, real. Cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di yang berbeda. Iya. Ada.